Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, di sini hanya sekedar bincang-bincang pinggiran, yaitu tentang ilmu laduni. Baik, sebelum membahas tentang ilmu laduni, alangkah baiknya kita mengetahui apa dan bagaimana ilmu laduni itu. Secara bahasa, ladun artinya di sisi. Kalau secara istilah, ladunna ilmi berarti ilmu dari sisi kami atau ilmu dari sisi Allah. Jadi ilmu laduni ini diberikan kepada seorang hamba yang taat, rajin ibadahnya, meninggalkan segala larangannya, membersihkan kotoran hatinya, akuan dirinya, sehingga dia berhak dikehendaki oleh Allah diberikan ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah suatu ilmu yang diberikan kepada seorang hamba langsung dari sisi Allah, tanpa perantara, tanpa proses belajar, tanpa guru. Dan ilmu itu diberikan lewat rohnya dengan ilham-ilham yang timbul dalam diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alamnahu min ladunna ilma. Artinya, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Jadi jelas dalam ayat ini Allah menyampaikan telah mengajarkan langsung ilmu dari sisi kami. Jadi tanpa perantara guru, tanpa proses belajar. Dalam ayat lain disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 5. Ayat ini memperjelas bahwa Allah mengajarkan kepada manusia ilmu dari sisinya yang tidak pernah diketahuinya. Jadi ilmu laduni ini ilmu yang diberikan kepada hamba-hambanya untuk meyakinkan bahwa dirinya itu adalah seorang hamba yang dicintai Allah,
yaitu kekasih Allah, wali Allah. Makanya ilmu ini diberikan sebagai bonus untuk meyakinkan dirinya sebagai kekasih Allah. Jadi untuk meneguhkan, meyakinkan hatinya, Allah memberikan semacam ilmu laduni atau karomah kepada para wali-walinya. Jadi ilmu laduni ini didapat sebagian besar pada umumnya bukan saat-saat kita sedang tirakat, sedang zikir malam, tafakur, sholat tahajud, dan sebagainya. Sebagian besar didapat saat kita sedang santai, sedang ngobrol, ngopi, sedang jalan, sedang tidur, berbaring, atau sedang berkendaraan. Nah, saat itu ada kejadian yang luar biasa di depan mata, yang dipandang suatu kejadian alam, contohnya ini yang mengerikan. Misalnya ada suatu hujan yang sangat besar, angin kenceng, kilat petir juga saling menyambar, sehingga banyak pohon-pohon di sekitar kita pada tumbang seperti angin puting beliung. Hujannya kenceng. Saat-saat kita kaget, kita berusaha cari perlindungan, saat itu akan ditunjukkan, akan timbul ilham-ilham dalam dirinya, dalam ruhnya, dan akan memerintahkan suruh bertindak ini, bertindak itu, ataupun suruh membaca ini, baca itu. Tapi yang jelas perintah dalam diri itu perintah yang kita sudah tahu. Misalnya suruh baca ini, baca itu, kita sudah hafal. Jadi setelah dibaca itu kejadian yang luar biasa, banyak pohon tumbang, hujan gede, angin, itu dalam hitungan detik langsung berhenti. Terus langsung cerah, terang, awan terang. Saat dia keluar, merasa bingung, aneh, kagum, dahsyat. Terus dia langsung memuji Allah atas kekuasaan yang ditunjukkan kepada mereka. Dan seseorang tersebut setelah kejadian dianggap biasa, dalam arti mungkin ini kebetulan. Dia merasa nggak punya ilmu. Nanti akan diuji lagi sampai 2, 3 kali, 4 kali bisa itu. Dalam kejadian yang sama, hujan angin yang kenceng, tapi waktu yang lain. Nanti dia akan diberitahu, diperintah lagi dari dalam dirinya, ruhnya, suruh membaca yang dulu atau yang kemarin-kemarin. Saat membaca seperti yang dulu-dulu itu, yang sebelumnya terjadi, itu akan berhenti dalam hitungan detik, paling lama menit. Setelah kejadian kedua sama, dia masih tetap tidak merasa punya ilmu,
apa-apa, dan masih mengatakan dalam dirinya, dalam hatinya, wah, ini mungkin kebetulan saja. Nanti kalau udah sampai 3 kali, 4 kali, baru dia hakul yakin bahwa ini benar-benar dari Allah, ilmu yang diturunkan dari Allah untuk dirinya. Dan setelah dia hakul yakin juga, masih tetap dia masih merasa tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu dalam kehidupannya, karena dia tidak merasa pernah belajar, pernah lelaku, atau ada guru, dan lain-lain. Terus kalau ada penggunaannya juga harus ada perintah dari ruh. Kalau belum ada perintah ruh, dia tidak berani. Contohnya, atau keinginan makhluk, keinginan diri makhluk, atau keinginan orang lain, atau keinginan keadaan, sehingga dia memaksakan diri menggunakan ilmu itu, ilmu laduni itu. Bisa digunakan, cuma prosesnya bukan hitungan detik menit, mungkin memakan waktu berjam-jam atau hari. Dan ilmu ini bukan hanya satu jenis, nanti beberapa ilmu, dan beberapa kali diuji. Satu contoh misalnya, kita tidak sengaja mengalami luka bakar tangan kita, hingga tangan kita melepuh, sakitnya minta ampun, perih, dan lain-lain sebagainya. Nah, saat itu nanti ada petunjuk, suruh baca ini, baca itu. Bacanya yang kita tahu, yang kita hafal. Itu dalam hitungan detik. Luka bakar yang melepuh ini sesakit apapun, hitungan detik langsung hilang. Dan proses penyembuhannya juga cepat, langsung kering, berapa hari langsung kering, sembuh. Dan itu sama nanti, ini kebetulan, ini diuji lagi berkali-kali. Bisa pada keluarganya, di depan mata kejadian itu, nanti dicoba. Dan cara menyampaikan ilmu laduni itu juga secara tertutup, tidak terbuka. Setelah dicoba, awalnya sakit, setelah digunakan ditanya, masih sakit? Tidak. Sampai 3 kali dibilang tidak, ya udah, padahal itu lukanya luka serius. Dan akan sampai 3 kali diuji, ataupun diuji orang yang sakit parah, di rumah sakit, di opname, tidak sadar berapa hari. Kita tahu, terus ada yang minta tolong, ya saat belum ada perintah dari dalam ruhnya, dia bingung, karena merasa dirinya nggak punya apa-apa, nggak pernah belajar, nggak punya apa. Setelah ada petunjuk, dia akan bergerak sendiri tanpa diminta. Ya pura-puranya dia menjenguk, dan cara mengobatinya juga diam-diam, walaupun di situ ada keluarganya. Jadi seolah-olah menjenguk, diam-diam dia mengobati dengan doa tersebut. Setelah itu langsung permisi pulang, semoga cepat sembuh, paling gitu. Jadi tidak seperti ilmu-ilmu yang dapat proses belajar, tirakat,
atau ada gurunya. Itu jelas dipertunjukkan di depan orang. Kalau ilmu laduni tidak ditunjukkan, cara kerjanya diam-diam. Jadi ilmu laduni ini tersimpan di ruh, makanya tidak sembarangan bisa digunakan kapan saja kalau tidak ada perintah dari dalam ruhnya. Dia tidak mau menggunakan. Beda dengan ilmu-ilmu yang belajar ada gurunya, itu tersimpan di hati. Hati ini masih dimensi manusia. Kalau ruh sudah dimensi ketuhanan, karena ilmu itu langsung dari Tuhan, bukan melalui perantara, lewat guru, lewat belajar, tirakat. Dan prosesnya juga dari luar biasa menjadi luar biasa. Demikian sedikit hanya gambaran saja tentang ilmu laduni. Jadi bukan selama ini banyak yang ilmu laduni bisa dipelajari, bisa apa, ada gurunya. Nah, itu bukan ilmu laduni. Cuma ilmu yang dinamakan laduni kali. Kalau ilmu laduni itu sudah jelas, firmannya itu langsung dari Allah, dari sisi Allah ilmunya, bukan lewat manusia, bukan lewat proses belajar. Kalau yang lewat proses belajar itu bukan ilmu laduni. Nah, itu nanti tersimpan di hati itu, dan kapan saja digunakan bisa, karena itu wilayah makhluk. Wilayah makhluk itu kapan aja digunakan bisa, sesuai keinginan dia. Kalau ilmu laduni itu tidak bisa sesuai keinginan kita. Harus ada petunjuk dari dalam ruh untuk menggunakan. Terus juga definisi tentang ilmu laduni itu dari para ahli-ahli, daripada syekh-syekh sufi, itu bermacam-macam. Ada yang tersimpan timbul dari jiwa, ada juga yang dari kolbu, dan ada juga yang dari roh. Tapi intinya semuanya tujuannya satu, yaitu ilmu yang langsung dari Allah, bukan melalui proses belajar. Seperti contohnya para syekh sufi yang mengatakan bahwa hasil dari suluknya tentang ilmu laduni adalah, Ibnu Ajibah mengatakan ilmu al-laduni ialah ilmu yang mengalir ke dalam kolbu seseorang tanpa diusahakan dan tanpa dipelajari. Dalam kitab Tafsir Al-Bah Al-Madid. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu laduni ialah ilmu yang ditemukan di dalam jiwa dari Tuhan tanpa melalui perantara. Dalam kitab Majmu'at Rasail Al-Imam Al-Ghazali. Begitu pula Imam Arabi mengatakan ilmu laduni ialah ilmu yang dihembuskan oleh Ruh Kudus langsung ke dalam hati. Dalam kitab Fituhat Al-Makiyah juz 1 halaman 31. Jadi seorang syekh-syekh sufi juga mendefinisikan ilmu laduni beda-beda, tapi tujuannya sama, semuanya langsung dari Tuhan.
Kalau begitu saya juga bisa mendefinisikan bahwa ilmu laduni itu langsung dari Allah, diturunkan melalui ruh, yaitu dengan ilham-ilham yang timbul di dalam diri. Karena jelas ilmu laduni itu wilayah ketuhanan, jadi bukan ilmu dapat belajar. Makanya tersimpannya di dalam ruh. Kalau tersimpan di dalam hati, itu ilmu yang dapat proses belajar, ada gurunya, masih dimensi makhluk. Kalau laduni sudah dimensi ketuhanan, dan cara menggunakannya juga tidak sembarangan. Kapan saja digunakan tidak bisa, harus ada petunjuk penggunaan dari dalam ruh. Nanti ada perintah, petunjuk, suruh menggunakan. Jadi bukan keinginan sendiri menggunakannya. Kalau ilmu yang dapat belajar tirakat, ada gurunya, sesuai yang tadi dijelaskan, itu tersimpan di dalam hati. Karena hati manusia itu ada dua. Ada hati yang putih, ada hati yang hitam. Ada hati yang baik, ada hati yang tidak baik. Makanya tersimpan di dalam hati, masih dimensi makhluk. Terus ilmu laduni ini banyak jenisnya, sesuai dengan kemahaluasan ilmu Allah, tidak terbatas. Jadi tidak dibatasi hanya ilmu kedijayaan saja, ilmu kasaf. Ilmu laduni bisa saja tentang pengetahuan agama, pengetahuan umum, ataupun ilmu-ilmu lainnya. Jadi jangan dibatasi oleh seseorang bahwa ilmu laduni itu tentang pengetahuan agama. Itu juga bisa. Tapi ilmu Allah itu maha luas, tak terbatas. Sesuai kehendak Allah, diberikan ilmu apa saja untuk mengukuhkan bahwa dirinya seorang kekasih Allah. Demikian, barangkali ada kalimat-kalimat yang keliru dalam penjelasan ilmu laduni ini. Mohon maaf lahir dan batin, dan ini hanya sekedar berbagi pengetahuan, bukannya sok pinter atau sok tahu atau mau menggurui, tapi ini murni hanya ingin berbagi pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.